Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Agus dengan NIM 2204411848 dari kelompok 2 dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi yang dimana materi itu BFS dan DFS. Saya dari ketua kelompok dengan yang beranggotakan 5 orang, yang dimana yang anggota saya itu adalah Rona Adelia, Reva, Arbin, dan Indah. Kita lanjut ke materinya, yang dimana itu adalah Breadth First Search atau biasa disingkat dengan BFS. Breadth First Search adalah algoritma traversing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau node dari suatu struktur data tree atau graph. Contoh proses breadth first search yang seperti jumping. Kita akan menggunakan algoritma breadth first search untuk melintasi grafik. Dalam kasus ini, kita akan menetapkan simpul A sebagai simpul akar dan mulai melintasi ke bawah yang mengikuti langkah-langkah disebutkan di atas. Yang dimana ini A ini merupakan akar dari cabang-cabang yang dimana cabangnya itu DE ke B, FG ke C, BC ke A. Kelebihan dari BFS, yang pertama, solusi pasti akan ditemukan oleh BFS apabila ada solusi. Yang kedua, BFS tidak akan pernah terjebak di jalur buntu. Yang ketiga, jika terdapat lebih dari satu solusi, maka akan dicari solusi dengan langkah minimal. Kekurangan dari BFS, kendala memori karena algoritma BFS atau Breadth First Search menyimpan semua node dari level saat ini untuk melanjutkan ke level berikutnya. Yang kedua, jika solusi jauh, maka membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya yang materi Depth First Search atau bisa disingkat DFS merupakan salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk melintasi atau melakukan pencarian pada struktur data graph atau tree yang dengan menggunakan teknik backtracking. Kelebihan algoritma Depth First Search atau DFS memiliki kelebihan diantaranya adalah yang pertama, dapat menemukan solusi tanpa memeriksa banyak ruang pencarian sama sekali. Ini sangat penting jika ada banyak solusi yang dapat diterima. DFS dapat berhenti ketika salah satunya ditemukan. Yang kedua, Depth First Search atau DFS jauh lebih efisien untuk ruang pencarian dengan banyak cabang karena tidak perlu mengeksekusi semua simpul pada suatu level tertentu pada daftar open. Yang ketiga, Depth First Search memerlukan memori yang relatif kecil karena node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kelemahan algoritma Depth First Search atau DFS. Adapun kelemahan algoritma DFS adalah yang pertama, memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Yang kedua, terdapat peluang tidak menemukan solusi optimal. Yang ketiga, kemungkinan terjebak pada jalur pencarian yang tidak berguna. Baiklah, saya akan membahas materi tentang Generate and Test. Generate and Test merupakan algoritma paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Generate and Test adalah suatu teknik penyelesaian masalah pada komputer dengan cara menyusun daftar penyelesaian yang mungkin dan menguji satu persatu untuk menentukan solusi yang tepat. Dan adapun juga contoh penerapan Generate and Test. Contoh implementasi algoritma pada aplikasi menentukan identitas kalimat bahasa Arab.
Aplikasi pembelajaran ini, kalimat bahasa Arab akan dipecahkan berdasarkan spasi menjadi perkata. Kemudian, setiap kata akan dicari ciri-cirinya menggunakan metode Generate and Test. Berikut penjelasan diagram tersebut. Yang pertama, input kalimat. Yang kedua, pemecahan kalimat. Yang ketiga, pengecekan kata pengecualian. Yang keempat, pencocokan ciri identitas kata bahasa Arab. Dan yang terakhir, menampilkan hasil output program. Adapun juga permasalahan dalam aplikasi penentuan identitas kalimat bahasa Arab ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi karakter atau ciri-ciri yang ada pada kata, lalu ditentukan identitas kata sesuai dengan ciri-ciri kata tersebut. Pada contoh ini, metode Generate and Test diterapkan pada dua permasalahan, yaitu mencari ciri-ciri identitas kata bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam sistem dan pelacakan kata pengecualian. Sekian. Hill climbing adalah teknik optimasi untuk menemukan pemecahan masalah dari kata input dengan menggunakan algoritma. Algoritma hill climbing memiliki node yang terdiri dari dua bagian, yaitu state dan value. Algoritma ini dimulai dengan keadaan yang tidak optimal atau dasar bukit dan meningkatkan keadaan ini hingga prasyarat tertentu terpenuhi. Fungsi heuristik digunakan sebagai dasar untuk prasyarat ini. Adapun kegunaan dari algoritma hill climbing. Algoritma hill climbing dapat diterapkan pada area marketing, robotika, dan job scheduling. Adapun jenis-jenis algoritma hill climbing. Algoritma hill climbing memiliki beberapa jenis, diantaranya simple hill climbing, steepest ascent hill climbing, dan stochastic hill climbing. Best fit search menggunakan konsep pencarian heuristik search dan periodic GUI untuk memperluas simpulan dari simpulan sebelumnya dengan beberapa aturan tertentu. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mencapai titik tujuan atau titik akhir dengan rute sesingkat mungkin dari titik awal. Contoh proses best fit search dapat dilihat pada gambar di samping ini. Langkah ke-1 A, langkah ke-2 A ke B, A ke C, A ke D, langkah 3 A ke B, B ke E, B ke V, A ke C, A ke D, langkah ke-4 A ke R, R ke E, R ke V, A ke C, A ke D, D ke Y, D ke H, langkah 5 A ke B, B ke E, B ke V, A ke C, A ke D, D ke G, D ke H. Langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma best fit search. Yang pertama, bangkitkanlah node A, kemudian semua suksesor A dibangkitkan dan dicari kode paling minimal. Kedua, node B terpilih karena memiliki kode paling rendah, yakni 2. Yang ketiga, semua suksesor B dibangkitkan, kemudian kodenya akan dibangkit dengan kode node C dan D. Ternyata kode node
paling kecil dibandingkan node C, E, dan V sehingga D terpilih, dan selanjutnya akan dibangkitkan semua suksesor D. Yang keempat, node H paling kecil dibandingkan node C, E, V, dan G, maka semua suksesor H dibangkitkan, demikian seterusnya sampai ditemukan node tujuan. Algoritma Astar adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur pendek antar titik awal dan akhir. Algoritma ini sering digunakan untuk penjelajahan peta guna menemukan jalur pendek yang akan diambil. Astar awalnya dirancang sebagai masalah penjelajahan graf atau graf traversal untuk membantu robot agar dapat menemukan arahnya sendiri. Astar saat ini masih tetap menjadi algoritma yang sangat populer untuk graf traversal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma Astar adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi open list. Yang kedua, letakkan simpul awal pada open list. Yang ketiga, inisialisasi close list. Adapun contoh cara kerja Astar yaitu notasi yang dipakai oleh algoritma Astar adalah sebagai berikut. F dalam kurung N sama dengan G dalam kurung N ditambah H dalam kurung N, di mana F dalam kurung N adalah biaya estimasi terendah, G dalam kurung N adalah biaya dari node awal ke node N, H dalam kurung N adalah perkiraan biaya dari node N ke node akhir. Sekian dan terima kasih.